Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan kembali membahas terkait dengan materi ekonometrika kita selanjutnya, khususnya terkait dengan data panel ya. Data panel itu merupakan data yang cukup unik karena merupakan gabungan dari data yang memiliki time series dan data cross section ya. Jadi tujuan sebenarnya terkait dengan tugas tiga ini adalah mencari referensi di internet. Misalkan pada saat magang kalian membutuhkan, misalkan tempat magang kalian butuh analisis data panel. Jadi kalian tinggal cari di internet bagaimana membentuk data panel dengan menggunakan program R. Seperti contohnya sumber yang ini ya. Misalkan seperti itu. Tujuan kita, tugasnya adalah mencoba sintaks-sintaks yang ada atau program-program yang tertera di sini, program-program R-nya, kita cobakan di R kita masing-masing ya. R kita di masing-masing. Jadi tujuan yang paling utama adalah kalian bisa mencoba menganalisis data panel di program R masing-masing ya. Ini bisa berlaku juga dengan data panel teknik-teknik yang lain ini bisa berlaku juga. Tapi kita coba yang ini, kita coba semuanya running yang ini. Jangan lupa untuk tugasnya itu direkam layar komputernya, kemudian tampilkan muka kalian. Bisa menggunakan Zoom, bisa menggunakan aplikasi lain seperti Camtasia, Bandicam, dan sebagainya. Kita mulai saja. Ini merupakan abstraknya, pengenalannya. Eh, Abstrak singkatnya ini artikel ini sudah terbit di Journal of Statistical Software. Kemudian ini pengenalannya kalian bisa baca sendiri terkait dengan data ekonometrika itu panel data econometrics itu ada apa saja jenisnya, kemudian penelitiannya yang telah dilakukan, kemudian ada package-package yang eh, dikembangkan, kemudian ini adalah modelnya bisa dibaca sendiri. Kalau kesulitan bisa menggunakan Google Translate. Eh, Linear model untuk data panel itu seperti apa? Ini kan mirip dengan regresi ya. Perbedaannya ada yang transpose ini saja sebenarnya. Ada time index ya. Ada indeks waktunya kan yang di sini permainannya. Bisa dibaca juga ini model-modelnya, kemudian penjelasan penurunannya. Kalian perlu juga mengetahuinya sedikit sebelum mencoba sintaks-sintaks yang ada di artikel ini. Ini ada package-nya, package PLM itu penjelasannya seperti ini. Ada fungsi PLM, kemudian ada fungsi PVCM, kemudian PGMM, dan seterusnya. Itu banyak fungsi-fungsi yang bisa digunakan nantinya. Itu penjelasannya juga sudah cukup eh, baik ya, sangat baik bahkan. Ini terkait dengan pendugaan parameternya. Biasanya kita menggunakan pendugaan OLS kan. Sekarang kita menggunakan pendugaan GLS ya, Generalized Least Square. Kita menggunakan rumus yang seperti ini. Hampir mirip sebenarnya polanya dengan regresi kan. Kemudian ada kuasi bagian di sini. Ada kuasinya. Kemudian penjelasannya juga cukup ini ya, cukup lengkap. Tapi mungkin untuk teman-teman di ekonomi syariah ini teori-teorinya tidak perlu terlalu jauh ya. Ini estimasinya untuk variansnya, white systemnya, kemudian ini intinya sebenarnya. Langsung dicobakan yang sintaks yang ini. Misalkan di sini ada tulis library PLM. Ini package-nya yang harus kita install terlebih dahulu. Buka R-nya, file, kemudian new script. Ya. Sini kita cobakan saja, di copy saja sebenarnya, cukup gampang kan. Copy, kemudian ditampilkan, Ctrl V, kemudian running. Kalau masih belum ada,
package ini tinggal pilih package, kemudian packages seperti ini, kemudian install packages. Oke, boleh pilih Australia atau negara yang lain, boleh. Kemudian pilih PLM. PLM. Pilih PLM ya. Secara teori ini sangat rumit sebenarnya modelnya ini. Makanya untuk teorinya sebenarnya dibaca sekilas saja. Yang paling penting kalian bisa mempraktekannya nanti. PLM. Bagian PLM. Nah, ini ya. Karena package di laptop saya sudah terinstall untuk library PLM ini, makanya ini PLM is in use, sedang digunakan dan will not be installed. Ini sudah, Ctrl R. Kemudian dilanjutkan saja ke sintaks-sintaks yang di bawahnya itu. Ini terkait dengan datanya ya. Jadi datanya sudah ada di package yang tadi. Yang package PLM ini sudah berisi fungsi-fungsi dan datanya sekalian. Jadi bisa di copy lagi. Copy saja sekaligus sebenarnya. Ya kan? Langsung saja copy sekaligus seperti ini. Kemudian Ctrl R satu-satu. Bisa seperti ini. Cukup seperti itu saja. Muncul datanya. Kemudian struktur datanya bisa dilihat. Struktur datanya itu kalau kita mau memunculkan yang ini, yang data ground file itu, kita copy saja yang ini. Munculkan bagian atasnya ya, head-nya. Oke. Kemudian kalau mau memunculkan yang bagian bawahnya, tinggal yang tail-nya. Bagian ekornya maksudnya. Bagian ekor, kemudian ground file-nya. Nah, munculnya seperti ini, bagian yang bawah. Jadi datanya memang ada 200 ya. Kemudian dilanjutkan saja, misalkan. Jika kita ingin mengambil beberapa bagian saja sebenarnya dari datanya, ini seperti ini. Data frame, ini fungsinya. Fungsinya dijadikan satu ini ya berarti. Dijadikan satu bagian. Ini data yang selanjutnya. Ini kan ada 4 data ya. Ini data dari EMP 1UK ini. Diambil bagian indeksnya untuk firmanya dan tahunnya. Kemudian indeksnya diambil yang true-nya. Kemudian row names itu diambil yang true. Bentuk datanya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Kalau mau memunculkan data yang ini, kalau mau dilihat juga bisa sebenarnya. Copy saja misalkan. Mau kita bandingkan kan. Misalkan mau kita bandingkan yang E-nya kan kita mau melihat yang ini. Iya kan? Perbandingannya dengan yang E ini. Kita mau lihat. Nah, seperti ini. Ini bentuk data yang EMP1UK ini kemudian diubah menjadi yang E ini. Berarti ada indeks-indeks tertentu saja yang diambil. Oke? Ini yang diubah sebenarnya. Terlihat kan perbedaannya? Kali ini kan firma misalkan 1111 tahunnya segini. Untuk di bagian yang E itu hilang. Ini digabung dan ini menjadi hilang. Variabelnya menjadi hilang. Itu perbedaannya. Kemudian teman-teman bisa cobakan saja sintaksnya. Nah, dicobakan saja, nanti bisa dipahami. Lebih bagus lagi kalau bisa menginterpretasikan apa yang dilakukan. Nah, itu lebih bagus lagi. Kalau tidak bisa menginterpretasikan, dicobakan saja, dijelaskan untuk datanya seperti ini, dimunculkan seperti ini. Kemudian sintaks ini seperti ini indeksnya.
Penjelasannya kan cukup dibacakan saja sebenarnya dari sini. Bisa gunakan Google Translate juga kalau kesulitan, misalkan. Buka saja Google Translate. Kalau mau diterjemahkan juga boleh. Oke, diterjemahkan juga boleh. Misalkan kesulitan menggunakan bahasa Inggris, bisa menggunakan bahasa Indonesia. Dua argumen selanjutnya adalah logis, drop index, misalkan logical drop index sama dengan true. Kemudian menjatuhkan, ya bahasanya memang kurang bagus ya, tapi lumayan lah untuk sekedar menginterpretasikan apa yang ada ya. Kemudian ini summary-nya, maksudnya adalah kesimpulannya, ringkasannya bukan kesimpulan, ringkasan ya. Kemudian ada head-nya seperti itu. Munculkan sampai di sini. Kemudian transformasi datanya bisa dimunculkan seperti ini, seperti itu saja. Dilanjutkan, kemudian ditampilkan saja. Ini modelnya ya. Ini baru masuk ke model. Sebentar ya. Ini yang Y, kayak regresi ya, seperti regresi. EMP itu yang Y-nya. Kemudian WG dan capital itu, ini bagian yang X-nya, X1, X2. Seperti itu ya. Ini leg-nya, ini minus WG ini, kemudian ditambah leg WG. Ordenya 1. Kemudian estimasi modelnya seperti ini. Nah, ini dengan model yang within, kemudian ada model random. Ini juga bisa dicobakan modelnya. Interpretasinya hasilnya seperti ini nantinya. Ya, hasilnya nanti seperti ini. Kemudian ini juga bisa dicobakan. Sebenarnya yang paling penting kalian bisa mencoba ya. Kalau interpretasinya kan bisa dibaca sendiri ya. Di sini ada interpretasi, baca sendiri, more advanced use of PLM. Sebenarnya sampai sini saja ya cukup. Sampai di sini saja sudah cukup dicobakan nanti. Tidak perlu yang advance-nya, tidak perlu yang lanjutan untuk PLM-nya. Ini sudah terlalu rumit sebenarnya. Cukup sampai di sini saja yang dicobakan. Videonya 20 menit minimal. Kalau mau dicobakan semua juga boleh, tapi saya tidak menyarankan karena kalau terlalu berat juga kasihan untuk renderingnya, prosesnya. Oke, sampai di sini saja untuk penjelasan kali ini. Silahkan dicobakan di tempat kediamannya masing-masing. Semoga membantu video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.